Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Alfian, MPD. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi sastra, kritik, teori, dan sejarah sastra dalam buku Ron Wolek dan Austin Warren. Sebelum menjelaskan, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Seli Ariska. Saya berasal dari kelas 2C, NIM 2011290080. Baiklah, yang pertama kita akan menjelaskan tentang fungsi sastra. Berbicara tentang fungsi sastra, dalam buku Ron Wolek dan Austin Warren, fungsi sastra ialah sifatnya tidak dapat dipisahkan. Fungsi puisi sesuai dengan sifat-sifatnya. Contohnya, pada setiap benda atau jenis benda berfungsi lebih tepat dan efisiennya sebagai diri sendiri. Suatu karya sastra berfungsi sesuai dengan sifatnya. Nah, masalah yang penting lainnya adalah apakah sastra mempunyai suatu fungsi atau beberapa fungsi. Dalam buku Primer Fortis, J.J. Voss menguraikan bahwa bermacam-macam tujuan sastra dan tipe-tipe kritik sastra. Pada bagian akhir buku, The Use of Forty dan The Use of Churches menyeluruh bahwa ragam puisi dan ragam fungsi puisi ternyata banyak sekali pada kisaran waktu yang berbeda. Sastra merupakan campuran dari filsafat sejarah, musik, dan pencitraan. Dalam teori sastra ini, lebih menekankan sifat tipikal sastra atau kekhususannya sastra, agar dapat dianggap lebih umum dari sejarah dan biografi, akan tetapi lebih khususnya ke psikologi dan sosiologi. Kebenaran sastra tampaknya merupakan kebenaran dalam sastra, yaitu suatu filsafat dalam bentuk konseptual sistematis dari bidang sastra yang dituangkan atau diwujudkan dalam sastra. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan saya tentang fungsi sastra. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori, kritik, dan sejarah sastra. Baiklah, yang kedua yaitu tentang teori, kritik, dan sejarah sastra. Teori, kritik, dan sejarah sastra ialah ilmu yang mempelajari dan ilmu yang memberikan penilaian terhadap karya sastra berdasarkan teori sastra. Dalam buku Ron Wolek dan Austin Warren, di dalam ilmu sastra, perlu disadari bahwa ketiga bidang tersebut tidak dapat dipisahkan. Nah, di dalam studi sastra, perlu ditarik perbedaan antara teori sastra, sejarah sastra, dan kritik sastra. Nah, teori sastra adalah studi prinsip, kategori, dan kritisasi, dan karya-karya konkretnya disebut pendekatan statis dan sejarah sastra. Nah, karya sastra ini tidak bisa ditelaah atau diuraikan kekhasannya dan nilai tanpa ungkapan prinsip kritik sastra. Bisa dikutip dengan seorang sejarawan sastra harus menjadi kritikus sebelum menjadi sejarawan. Nah, maka dari itu, sejarah sastra sangat penting untuk kritik sastra. Kalau kritik hendak bergerak lebih jauh dari sekedar pernyataan suka dan tidak suka, maka seorang kritikus yang tidak peduli pada hubungan sejarah akan meleset pada penilaian, dan umumnya kritikus jenis ini nggak membiarkan karya kuno yang dianggap bagian para antikurium. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang fungsi sastra, teori, kritik, dan sejarah sastra dalam buku Ron Wolek dan Austin Warren. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga bisa menambah wawasan untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.